bertema tentang fakta versus kebenaran firman Tuhan. Manakah yang mau saudara percaya? Saudara, banyak orang Kristen di akhir zaman hidupnya saat ini terjebak dengan yang namanya fakta. Ada banyak rumah tangga orang percaya hari-hari ini hidupnya terjebak dalam dunia fakta. Bahkan sorry untuk ngomong ini, ada banyak pelayan Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, gembala jemaat terjebak dalam yang namanya dunia fakta. Dan banyak juga para businessman, entrepreneur, bahkan pengusaha, bahkan para pedagang. Hari-hari ini mereka terjebak dengan yang namanya dunia fakta. Mereka terlalu sering mempercayai kondisi atau satu keadaan hidup yang kurang baik. Sehingga mereka mengiyakan dan berkata, memang saya ini jelek dan gak bisa punya pasangan hidup. Memang saya ini sudah duda dan janda, sulit untuk menghidupi anak-anak saya. Memang saya ini orang yang gagal dan sulit untuk berhasil. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak hidup anak Tuhan, mereka terjebak dengan yang namanya dunia fakta. Loh, memang faktanya tubuh saya sakit. Memang faktanya saya nggak punya uang. Tahukah saudara, saya ingin sampaikan ini jujur buat Bapak Ibu Saudara. Dunia dan setan itu datang kepada hidup orang percaya dengan membawa fakta demi fakta. Kamu seorang janda, kamu orang yang gagal, kamu orang yang penyakitan, kamu orang yang gak punya masa depan, kamu orang yang mandul, menikah bertahun-tahun tidak punya anak, kamu sudah berobat ke dokter tapi masih cancer. Tidak ada orang yang menolong kamu. Iblis datang untuk memberikan fakta demi fakta bagi saudara dan saya. Sampai sini setuju gak Bapak Ibu? Sampai sini saudara menyadari ini? Hari ini Roh Kudus ingin menolong setiap kita melalui firman. Untuk kita melek. Untuk kita terbuka. Untuk kita tidak terpenjara, terjelembab dengan yang namanya dunia fakta. Karena fakta itu selalu asik untuk dibicarakan Bapak Ibu. Selalu menarik. Loh, memang faktanya usaha salon saya lagi sepi. Halo? Memang faktanya dagangan saya itu belum laku. Belum habis. Belum terjual. Memang faktanya gereja ini enggak gede-gede amat. Tapi saya cuma mau bilang Bapak Ibu Saudara. Iblis boleh mendatangi kita dengan fakta. Tapi Yesusmu dan Yesusku, sorga mendatangi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangannya bisa lebih semangat Bapak Ibu. Amin. Tuhan selalu mendatangi hidup kita dengan kebenaran firman. Tapi dunia, tapi iblis mendatangi saudara dan saya dengan fakta dan kenyataan. Saya udah berdoa Pak Pendeta, saya udah berdoa Pak Gembala, but suami saya belum pernah berubah. Saya mau tanya, itu fakta apa bukan? Saya udah berdoa buat anak-anak saya, tapi anak saya masih pacaran sama orang gak seiman. Fakta atau bukan Bapak Ibu? Iblis selalu menyodorkan fakta demi fakta agar saudara dan saya percaya. Agar saudara dan saya menghidupi. Agar saudara dan saya mengiyakan. Agar saudara dan saya melupakan Tuhan dan mengutamakan fakta yang ada di depan. Kenyataan yang ada di depan kita. Realita yang nyata di depan kita. Bahwa saya udah dagangin semua properti saya. But satu pun gak ada yang kejual. It is the fact. Dan setan coba untuk mendorong kita lebih maju lagi. Untuk bertemu dengan dinding-dinding fakta. Iblis selalu datang dengan fakta, pintunya sudah tertutup. Iblis selalu datang dengan jalannya sudah gak ada lagi. But good news is, Yesus datang membuka pintu yang baru. Yesus datang membuka jalan yang baru bagi saudara dan saya. Faktanya iblis berkata, udah gak ada harapan bagi keluarga dan rumah tanggamu. Tapi Yesus datang memberikan
kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalamku ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kemenangan, ada kelepasan, ada segala yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan itu terjebak dalam fakta. Salah satunya saya, orang yang sudah bertobat Bapak. Saya gak mau hidup dalam dunia fakta. Dunia fakta membuat iman kita setiap hari menjadi mati. Setuju gak Bapak Ibu? Faktanya COVID-19 naik lagi faktanya. Tapi don't forget about this. Selama 2 tahun lebih Tuhan jaga nyawamu dan nyawaku. Dia mau naik kek, dia mau turun kek, dia mau bangkit lagi kek. We don't care about that. We just care about the truth. Amin. Kita peduli dengan firman-Nya karena firman-Nya gak mungkin gagal. Firman-Nya gak mungkin binasa hanya karena COVID naik loh. It is a fact. But I believe His word. I believe the truth. Faktanya gak ada satupun orang yang peduli sama kita. Faktanya gak ada semua orang yang mau nolong kita. Tapi jangan lupa kebenarannya. I am Immanuel. Aku yang menyertai hidupmu. Nah saudara, banyak orang Kristen itu hidupnya terjebak dengan fakta. Mereka tidak memberi ruang bebas bagi kebenaran firman Tuhan untuk menguasai hidupnya. Di pikirannya hanya selalu, apakah Tuhan sanggup menolong saya? Apakah mujizat masih ada buat saya? Ada banyak anak Tuhan, ada banyak gereja Tuhan berpikir, bagaimana ya kita menjalankan operasional gereja ini? Diperhadapkan fakta demi fakta Bapak Ibu Saudara. Pendapatannya kurang, oke. Nah saya banyak melihat Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, itu mundur 2-3 langkah dari pelayanan. Termasuk para hamba-hamba Tuhan. Pendeta di dalamnya. Gereja di dalamnya. Ada banyak gereja di Eropa tutup. Karena mereka diperhadapkan dengan fakta dan ironisnya mereka percaya dengan fakta itu. Kenapa mereka gak mau percaya dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan Bapak Ibu Saudara posisinya harus melampaui segala yang ada dalam hidup ini. Karena fakta ada di bawah kebenaran firman. Tapi firman selalu come from above. Dia datang dari tempat yang mati. Mana yang saudara mau pilih? Sekali lagi, Roh Kudus ingin tolong kita untuk kita keluar dari penjara fakta. Untuk kita berubah Bapak Ibu Saudara. Sudah terlalu lama saudara dan saya hidupnya ditakut-takuti sama fakta. Sudah terlalu lama saudara dan saya hidupnya dibelenggu dengan keadaan fakta yang ada. Memang saya sakit, memang saya seorang janda tua renta, memang rumah tangga saya sedang bermasalah, memang sepertinya keuangan ekonomi saya nggak bisa pulih. Saya nggak tahu bagaimana caranya harus bayar kontrakan, kos-kosan, cicilan dan lain sebagainya. But it's okay, don't forget about His word. Jangan pernah lupa dengan firman. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh lupa sama firman Tuhan. Dan saya gak boleh fokus sama fakta. Memang faktanya saudara sudah menikah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 tahun. Faktanya saudara belum punya anak. It is the fact. Tapi kebenarannya berkata beranak cuculah penuhilah mu. Mana yang saudara mau pilih? Tuhan menghargai pilihan saudara. Saya mau cerita, ada beberapa tokoh dalam Bible buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama namanya Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah, Bapak Ibu Saudara, terjebak. Dia terjebak dengan fakta. Abraham berkata, saudara diklik ya Milano, diklik. Kami ini sudah tua.
Dan istriku Sarah sudah mati haid. Secara ilmu medis dan kedokteran, impossible bisa menghasilkan anak. Dan ironisnya Bapak Ibu Saudara, Abraham dan Sarah, mereka sepakat mempercayai fakta itu. Padahal Tuhan sudah menampakkan dirinya kepada Abraham dan Sarah melalui teofani, malak Yahweh, malaikat Yahweh. Teofani Tuhan sendiri dengan Trinitas. Ada 3 orang yang menjumpai Abraham. Salam Abraham. Tapi they don't care about the presence of God. Dia nggak pernah peduli dengan kehadiran penampakan malak Yahweh. Kalau saudara baca dalam Kejadian, ada 3 pribadi yang menjumpai Abraham dengan maksud kabar baik bahwa tahun depan, next year, istrimu akan mengandung. Tapi kebenarannya Bapak Ibu, faktanya mereka reject apa yang firman Tuhan sampaikan. Bahkan mereka mengolok-olokkan, apa iya sih istri saya bisa hamil, udah tua mati haid. Dan Abraham usianya 75 tahun Bapak Ibu. Halo? Kita belajar dari Abraham. Dia gak bisa punya anak. Dan dia membenarkan, ya memang kita udah tua. Ya kan? Sebagai orang dewasa kita udah coba minum jamu ini, minum jamu itu, tapi gak punya anak kok. Kita udah pergi ke sio ini, ke suhu ini, urut peranakan dan lain sebagainya. Saya udah makan kerang, kata Abraham. Saya udah makan udang, spermatozoa. Saya udah ikut klinik ini, klinik itu, tapi memang faktanya gak punya anak, men. Iblis selalu mendesak kita dengan fakta. Tapi Tuhan datang. Enggak Abraham. Tahun depan, meskipun istrimu sudah tua, mati haid, kamu punya anak. Itu pun masih diketawain. Mana ada perempuan layu punya anak. Nah, Tuhan bilang dengan serius, ngapain lo ketawa? Enggak, saya enggak ketawa. Ya, yes, you are loud. Kamu ketawa memang. Saudara, saya bangga punya Tuhan seperti Yesus. Meskipun sometimes, ya boleh tepuk tangan. Meskipun sometimes kita auban. Meskipun sometimes kita kepala batu. Enggak percaya sama Tuhan. Enggak percaya sama firman-Nya. Good news is, He still trusts us. Dia tetap mempercayai kita. Amin. Seringkali kita gak percaya Bapak Ibu. Apa mungkin ya bulan ini saya bisa gajian? Apa mungkin ya dagangan saya bisa bertahan sepanjang bulan ini? Apa mungkin ya bulan ini saya bisa membayar karyawan saya? Apa mungkin? Kita reject firman-Nya, kita tolak firman-Nya, dan kita gak percaya sama Tuhan. Tapi sorry untuk ngomong ini, Tuhan lagi-lagi melangkah 1000 langkah di depan kita. I still believe in you. Aku tetap percaya kepadamu. Aku berkati kamu, aku tolong kamu, aku sembuhkan kamu, aku angkat hidupmu, aku akan buat kamu punya anak Abraham. Halo? Dan kisah ini Kejadian pasal 21, 1 tahun berikutnya, tahun depan, malu itu Sarah Bapak Ibu. Abraham! Kenapa? Bunsa. Udah bunting. Anak siapa? Anak lu lah, gila. Halo. Setelah itu, betapa rugi kita jadi orang percaya kalau kita gak percaya Tuhan. Karena segala yang kita perlukan, Dia sudah sediakan. Tepuk tangan. Yang kedua Bapak Ibu, ada cerita di dalam Bible. Jadi ada seorang yang bernama Lazarus. Dia sakit.
Dan Maria dan Marta memberi utusan kepada Yesus. Dan dia berkata, Yesus, orang yang kau kasih itu sedang sakit dan hampir mati. Celakanya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada utusan itu, oke, aku udah dengar, go back to Martha. Return to Martha. Dan Yesus bilang sama, ini benar-benar, kalau saudara gak kenal Tuhan, deg-degan jantung saudara. Dalam cerita ini Tuhan bilang, oke ya, kita tinggal lagi 2 hari lagi di sini. Yuk bayangin betapa deg-degannya Maria dan Marta. Betapa deg-degannya orang yang ingin bayar kontrakan, bayar cicilan, bayar tagihan, bayar gaji. Terus lagi gak ada uang. Terus berharap punya uang kan. Terus tiba-tiba bilang gini, udah gak apa-apa, tahan 2 hari lagi. Gimana saudara? Padahal kita udah deadline tanggal 28 harus bayar. Yesus bilang sama muridnya, udah sama malaikat-malaikatnya. Tuhan, itu Bu Nuning berdoa tuh tanggal 28 harus bayar karyawan sekian ratus juta. Itu Pak Topo harus bayar karyawan sekian ratus juta. Terus Yesus bilang di hadapan semua malaikat, tenang, tahan 2 hari lagi. Bagaimana saudara? Tapi Yesus tidak mengecewakan Maria dan Marta. Meskipun Maria dan Marta bilang sama Yesus, coba guru, waktu Yesus datang nih, coba lu datang kemarin-kemarin, ini saudara gua gak mati. Halo? Coba kalau Tuhan tolong saya, kasih saya uang lebih cepat, early fresh money. Aku gak mungkin dibentak-bentak sama orang yang ngutangin aku, gak dianjing-anjingin, gak dibabi-babiin. Tahu gak saudara, Yesus yang kita sembah itu, dia itu Alfa. Tahu Alfa ya? Alfa itu sebelum dimulai dia udah ada. Dia itu Alfa. Dia itu Immanuel. Selalu saya katakan, saya khotbahkan. Dia itu Omega. Jadi dia tahu jalan cerita kita dari dulu sampai nanti kita pulang ke rumah Tuhan, dia tahu. Amin. Lagi-lagi yang Tuhan ingin sampaikan, dia cuma mau saudara dan saya gereja ini trust. Percaya Tuhan aja gitu. Dan memang mati faktanya Lazarus. Bahkan lihat saking jahatnya iblis. Maria dan Marta bukan hanya diperhadapkan dengan fakta, tapi diperhadapkan dengan kematian. Tapi jangan lupa Yesus berkata, I am the life. Akulah kehidupan. Meskipun dia mati, dia tetap hidup, yang hidup dalam. Saudara, semua orang teriak-teriak, aduh Lazarus mati, nangis semuanya. Yesus bilang, Lazarus, come out. Rise up. Bangun tuh barang Bapak Ibu. Halo? Contoh yang ketiga Bapak Ibu. Murid-murid Yesus diperhadapkan dengan orang berbondong-bondong. Ditaksir dalam firman 5.000. Tapi kalau ditambah wanita dan anak-anak mungkin ceban kali ya. Karena orang Israel tahu sendiri kan istrinya bukan hanya satu. Banyak. Nah saudara, Yesus tanya sama Filipus. Filipus, ada apa, ada berapa buat makan ini? Aduh guru, uang 2 dinar aja tuh gak cukup beli makanan. Ini a lot people always follow you. Selalu mengikuti kamu, berbondong-bondong orang ikuti Tuhan. Duitnya cuma 2 dinar, terus cuma ada cikal bakal pengusaha roti boy gitu loh. Dari sini cikal bakal roti boy. Kan anak kecil yang punya roti kan, berarti kan roti boy. Gak di endorse ya, yang ini di edit. Terus murid-muridnya nyeletuk yang lain Bapak Ibu Saudara. 5 roti 2 ikan mana cukup buat 5.000 orang. Mikir pakai otak Yesus. Cuman saya dia gak berani, takut ditabok swing nanti kan. Habis kawan langsung Bukan sering kali kita juga kayak gitu kan. 5 juta mana cukup hari gini tinggal di Jakarta.
Saya nggak lagi nyinggung siapapun, saya lagi ngingetin aja. Halo? 3 juta kos-kosan, mana cukup duit 5 juta hidup di Jakarta. Saya cuma mau bilang, segala sesuatu yang di tangan Yesus, bukan hanya dicukupkan, tapi berkelimpahan. Tepuk tangan. Nah, sebagai orang percaya seharusnya hidup kita itu dipenuhi. We surrounding ourselves with His word. Harusnya kita mengelilingi hidup kita dengan firman, Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya harus kelilingi hidup saya. Saya harus kelilingi keluarga saya dengan firman, bukan dengan fakta. Kenapa banyak orang bercerai? Karena mereka, ya memang faktanya suami saya kepala batu. Halo? Kenapa banyak suami selingkuh? Ya karena memang istri saya mulutnya kayak comberan. Fakta. Harusnya saudara dan saya mengelilingi hidup kita dengan firman Tuhan. Yang pertama, kelilingilah pikiran kita dengan firman, Bapak Ibu. Yang kedua, kelilingilah telinga pendengaran kita dengan firman. Yang ketiga, kelilingilah hati kita dengan firman. Tahukah saudara, saya jujur nih sama saudara. Saya pendeta saudara, saya gembala saudara. Saudara tahu hari-hari saya selain saya bekerja, I surrounding myself in my daily life with His word. Every day. Saya gak kasih ruang kosong untuk lihat TikTok lah. Bukannya gak boleh, boleh. Daripada saya lihat TikTok 1 jam, saya surrounding hidup saya dengan kabar-kabar sampah. Lebih baik saya buka YouTube. Khotbahnya Joseph Prince ke, khotbahnya Joel Osteen ke, Zenton Franklin ke, khotbahnya Pastor Juan Mogi ke. Saya lalap habis semua serinya dia. Khotbahnya Pastor Jeffrey Rahmat, saya lalap habis semua khotbahnya dia. Setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pendeta, saya gembala, ngapain dengerin pendeta lagi? Bukan itunya, value-nya adalah kelilingi hidupmu dengan firman. Ketika engkau dan aku mengelilingi hidup kita dengan firman, waktu ada suara jahat di hati kita, Ita, kayaknya kamu gak mungkin punya anak. Selesai lu barang, selesai itu barang. Oh iya ya, udah menikah, kayaknya udah mandul. Apalagi ada vonis dari dokter, bumbu dokter nambahin. Sulit punya anak, selesai itu barang, selesai. Tapi kalau saudara mengelilingi hidup saudara dengan firman, waktu ada suara, Ita kayaknya kamu sulit untuk punya anak. Kita akan ingat, oh enggak, Tuhan berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Oh enggak, aku percaya. Pernah terjadi dalam firman Tuhan, ada seorang yang bernama Elizabeth, mandul gak punya anak. Akhirnya diberikan nabi dalam perutnya. Ada seorang bernama Hana dalam Alkitab, dibilang mandul tapi enggak kata firman, dititipkan Nabi Samuel. Jadi semua fakta yang ingin serang otak kita, telinga kita, hati kita tertutupi dengan firman saudara. Kalau saudara mau usaha saudara berhasil, rumah tangga saudara berhasil, pelayanan ini berhasil, kelilingi kita dengan firman. Amin. Saudara tahu setiap hari saya berkata dengan diri saya sendiri. Saya pengkhotbah pendeta internasional setiap hari. Saudara tahu vision statement gereja kita, mega church yang berjalan dalam anugerah, kuasa Roh Kudus, pujian dan penyembahan. You tahu mega church itu berapa? Nominal standarnya itu 1.000. Jemaat kita baru 300. Pagi 100, sore bisa 100 lebih kadang-kadang. Kalau kita kumpul semua, datanglah tuh 300 orang manusia. Dalam waktu setahun. Faktanya setiap hari Kamis Bapak Ibu saya mendoakan bangku-bangku kosong ini. Tanya Pastor Michelle. I never forget kalau saya dapat kepercayaan melayani khotbah di luar, KKR di luar. Sebelum saya tinggalkan saudara, bangku-bangku ini saya urapi dulu. Setiap Kamis dipenuhi jiwa-jiwa. Orang-orang gak perlu didoain, udah sembuh sendiri Tuhan. Aku doain pakai minyak urapan. 300 bangku ini saya doakan setiap hari Kamis. Faktanya waktu kita mulai ibadah, gak rame-rame amat. Tapi hari ini kita bisa berkumpul 300 orang. Luar biasa Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound. Amin. Faktanya hari ini kita masih mendoakan gereja kita, tanah yang akan kita beli. Tetapi lihat nanti kebenarannya. Gereja itu akan berdiri Bapak Ibu Saudara.
akan menampung 2-3 ribu jemaat. Orang bilang, are you a crazy pastor? I don't care about you say. I just care about the word of God. Dia menjadikanku kepala, terus naik, diberkati, berhasil, sukses. Tepuk tangan. Amin. So saya selalu bilang sama Bapak Ibu Saudara, saya Pastor William, semua GC Pastor di tempat ini. Nikmati, enjoy, mumpung jemaat kita masih segini, masih 200-an, 300-an, enjoy. Nanti ketika kita dibawa Tuhan pindah tempat ke gereja yang baru, yang kursinya 2.000, 3.000, saudara kita akan jauh-jauhan. Bu Yayu, Bu Yayu. Halo? Frankie. Kalau ini kan tinggal gini doang, Frank. Makanya saya suruh semua GC Pastor, jangan nganggur, jangan cuma duduk-duduk nunggu pelayanan. Kalau ada jemaat samperin, Shalom saya Pastor William, bisa saya doa. Nanti kalau udah 1.000, mampus lu. Selesai lu, kalau gak dilatih dari sekarang. Ya, udah kayak seleb gitu. Saya ditanya sama adik ipar saya, Melin, nanti gimana kalau jemaat kita udah 1.000, 2.000, apakah kau masih mau salamin mereka? Apakah kau masih mau ditemuin? Saya bilang berapa puluh ribu jemaat saya akan melayani. Saudara tahu gembala saudara ini di Malaysia ada orang 3.000 orang yang hadir. Ada 2.800 orang yang hadir. Ada 400 orang yang hadir. Dan semua jemaat ini, Hendra saksinya, Michelle saksinya. Ribuan orang ini saya jabatin tangannya satu-satu. Dan setelah itu mereka minta doakan semua. Setelah itu mereka minta foto semua. Ibadah jam 7 selesai jam 9, saya jam 1 baru selesai. Halo? Karena saya percaya, faktanya saya melayani Bapak Ibu Saudara. Cuman 1, 2, 3, alah! Tapi nanti kebenarannya, to become a mega church. One of biggest mega church di Indonesia dan di Jakarta. Tepuk tangan buat Yesus. Nah, kalau saudara mengelilingi hidup kita dengan firman, ini yang akan terjadi. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran apa Bapak Ibu Saudara? 2 kali diulang kata pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan apa Bapak Ibu? Pendengaran mulutnya Yesus. Saudara mau percaya fakta ada kanker di tubuhmu atau mau percaya mulutnya Yesus? Saudara mau percaya ada masalah di ginjalmu atau saudara mau percaya mulutnya Yesus? Mana yang saudara mau dengar setiap hari? Mana yang mau saudara imani setiap hari? Mana yang mau saudara percayai setiap hari? Halo Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Roh Kudus ingin membantu kita untuk keluar dari penjara fakta. Untuk bebas dari penjara fakta. Dalam segi ekonomi, keuangan, rumah tangga, pekerjaan. Ya faktanya saya cuma office boy kok. No hope for my future. Gak ada harapan buat masa depan saya. Ya itu kan kata lo. Nanti saya jelasin lebih dalam lagi. Saudara, faktanya mungkin tubuh kita sedang mengalami sakit penyakit. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan oleh bilur Yesus kita yang sakit menjadi sembuh. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sama-sama katakan dengan saya, tubuh saya. Belum semua, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya apa Bapak Ibu Saudara 32 ya? Sekali lagi oleh bilur-bilurnya apa Bapak Ibu? Daripada saudara meratapi fakta, aduh saya sakit, gak bisa jalan, bengek setiap hari batuk. Kenapa sih gak saudara balik gitu loh? Oh enggak, tubuhku bait Roh Kudus. Bukan tempat HIV diam.
Tubuhku bait Roh Kudus, bukan tempat kista nongkrong. Tubuhku adalah bait Roh Elohim, bukan tempat cancer berdiam. Halo? So Tuhan lagi mempersiapkan gereja ini untuk sesuatu yang bigas, sesuatu yang besar Bapak Ibu. Dimulai dari gembala saudara dulu dan keluarganya. Mungkin faktanya mama kita punya kanker, punya tumor, punya miom, punya kisah dan sebagainya. Ingatkan mama kita. Kata firman tubuh mama itu bait Roh Kudus. Kata firman lewat darah Yesus, gak usah banyak-banyak, setetes saja, ciprat aja sedikit. You sembuh. Amin. Udah mulai terbuka Bapak Ibu, cakrawala pikiran Bapak Ibu? Sudah mulai ada rasa penyesalan? Nyesel gue selama ini ngikutin fakta. Halo? Saya mau kesaksian nih. Ibu Elizabeth punya anak. Namanya Ine. Saudara bayangin, anak gak tahu dosa, gak tahu kesalahan dalam kandungan, harus punya masalah ginjal. Kalau yang model tua bangka kayak jemaat yang sudah hadir di sini, sorry Bang. Mungkin salah minum, salah makan, ngerokok terus dan lain sebagainya, ginjalnya rusak. Oke lah itu fair. Ini anak bayi umur 0, 1 bulan, 1 minggu, 3 bulan. Tiba-tiba, Bu, di ginjal anak ibu, there is something inside ginjal anakmu. Emaknya as human being, wah gimana nih? Gimana Bilang sama Ibu Elizabeth namanya. Perutnya gendut kan, hamil kan. Bilang sama saya, PM Pak Gem ini anaknya. Saya cuma bilang, Ina, anak ini tuh sehat. Anak ini bisa sembuhin dirinya sendiri. Anak ini tuh hamba Tuhan. Saudara singkat cerita, dokter yang sama, medis yang sama. Different reason. Sudah dibawa ke dokter ginjal spesialis. Cek. Nggak ada apa-apa Bu. Nggak ada apa-apa. Ginjal anak ibu sehat. Padahal sebelumnya ginjalnya ada masalah, ada cairan. Masih mau hidup dalam dunia fakta. Makanya kenapa tadi awal saya agak sedikit sebel. Ayo semangat. Supaya saudara gak dibohongi sama setan. Kalau saudara gak semangat, saudara diajukan fakta demi fakta. Udah selesai Bapak Ibu. Lagi susah, gak punya uang, diusir dan lain sebagainya. Itu pasti pilihannya cuma satu. Bundir, bunuh diri. Udah gak kuat sama hidup. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mungkin keadaan ekonomi dan keuangan kita itu kurang baik. Tapi kebenaran firman Tuhannya berkata, Tuhan itu mencukupi dan memelihara kehidupan kita dengan kelimpahannya. Lihat Filipi 4 ayat 19 dikatakan demikian. Elohimku atau Tuhanku akan memenuhi, sama-sama katakan dengan saya, memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus. Tapi faktanya kalau saudara hari ini cek rekening BCA saudara itu gak ada isinya. Mana yang mau saudara percaya? Senyum-senyumnya jangan lebar-lebar. Mana yang saudara percaya? Saya sering kali bilang sama Pak Hendra, lihat di rekening saya. Gak ada duit. Tapi saya percaya Tuhan pelihara saya. Tapi ada aja masuklah 5 juta, 7 juta. Nih kau lihat. Daripada saudara memarah-marahi orang lain karena fakta gak punya duit. Kan biasanya orang kalau gak punya duit itu marahnya gak jelas. Jangan dekat. Apa aja dimarahin. Hanya gara-gara basicnya gak punya uang. Semua yang dimakan pada rasanya enak. Tanpa rasa dia rasa. Dia rasa gak ada rasa. Karena gak ada mocien. Dakhir bulan gak ada duit. Tapi kebenarannya Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Elohimku akan mencukupi
segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Buat bapak-bapak di tempat ini, suami-suami imam, dengerin saya. Bilang sama istrimu, tenang mah. Memang di rekening gak ada uang, tapi Tuhan pelihara kita. Buat istri-istri, para penolong di tempat ini, jangan ambekin suamimu ya. Gak punya duit, keluar! Tidur sama anjing. Ada uang abang saya, gak ada uang abang saya, tendang. Jangan ya bu, ingetin suamimu, Pak, kata Tuhan lewat Pak Gem, lewat firman-Nya hari ini, Tuhan mencukupkan kita. Tepuk tangannya bisa lebih keren lagi bu. Fakta yang ketiga, mungkin saudara dan saya sedang mengalami kegagalan dan keterpurukan. Dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pelayanan, pekerjaan, bisnis, usaha. Dagang ini gak ada yang beli, jual ini gak laku, usaha ini ambruk, begini salah, begitu salah. Tapi kebenarannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah bagi hidup kita. Halo? Manusia yang berdiri di depan saudara ini adalah orang yang gagal. I never dream, I never thought before to become a famous pastor. Saya gak pernah berpikir untuk menjadi pendeta yang dikenal banyak orang. Gak pernah, apalagi hari-hari ke depan. Berdiri di depan lautan manusia. Saya udah lihat itu Bapak Ibu. Orang bilang, oh gila, terserah. Yang pasti lo akan tergila-gila sama Tuhan begitu masuk gereja penggembalaan kita. Amazing grace. Kok bisa? Bisa. Karena I believe about His word. Tepuk tangan dong. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan apa Bapak Ibu? Kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gak apa-apa saudara, dagang satu gak ada yang beli, dagang dua gak ada yang beli, dagang tiga kayaknya sepi. Masa depan kita itu cerah dalam Tuhan. Dagangan kita itu cerah dalam Tuhan. Jualan kita itu cerah di tangan Tuhan. Apa saja yang saudara dan saya lakukan dalam tangan Tuhan dibuat cerah. We have a bright future. Amin. Kita punya masa depan yang cerah. So Tuhan ajar saya, Fer, mulai minggu ini tanggal berapa nih? 16, saudara bisa bedain ya dari tahun yang lalu sama hari ini, khususnya hari ini aja. Khotbah gembala saudara beda. Setuju gak? Siapa yang dikuatkan lewat khotbah ini? Siapa yang cakrawala pikirannya dibukakan? Saya juga mengalami perbedaan. Different sermon. There is something spirit inside me. Ada sesuatu roh yang baru yang Tuhan kasih untuk saya bertanggung jawab untuk menggembalakan saudara, memberi makanan rohani yang sehat agar roh saudara kuat, iman saudara kuat, saudara digugat, oh tenang ada Tuhan. Saudara direndahin orang, Tuhan yang akan tinggikan saya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. So, Bapak Ibu Saudara, selain setiap minggu saudara diberkati lewat Tuhan, lewat penumpangan tangan saya, ada ibu gembala gak istri saya? Panggil dong. Nanti per bulan Mei awal, saudara akan mendapatkan yang namanya pelita. Sama-sama katakan dengan saya, pelita. Apa sih itu pelita? Pelita itu cahaya, karena firman Tuhan didasari atas ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Saya akan lakukan bagian saya sebagai gembala, sebagai Bapa rohani dari Bapak Ibu Saudara, dari 300 jemaat ini yang ada. Saya akan menjadi Bapa rohani bagi kalian. Dan saudara, saya akan berikan pelita. Satu ayat setiap minggunya untuk saudara bawa pulang. Jadi saudara fight dengan kehidupan ini dengan satu ayat aja. Gak usah banyak-banyak, satu ayat aja saudara bawa. Dan saudara, perlu saudara ketahui, itu ayat saya sendiri yang cari, Roh Kudus sendiri yang pimpin. Dan saya doakan setiap minggu mulai bulan depan, saya kasih satu orang satu ayat. Nih. Kalau ada masalah ingat ayat itu, ingat pelita. Kita dituntun Tuhan. Kita dituntun firman. Jadi saudara di tempat ini benar-benar digembalakan. Makan makanan rohani. Amin Bapak Ibu. Nah saudara, manakah yang mau saudara dan saya percayai? Fakta
Atau kebenaran firman Tuhan? Saudara, terakhir nih. Kenapa sih kesannya kayak Tuhan lewat gembala saya, gembala gereja ini, kok kesannya maksa banget untuk surrounding myself with His word. Harus kelilingi hidup saya dengan firman Tuhan. Tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu depannya lagi, bulan depannya lagi, tahun depannya lagi. Kenapa Pak Gembala maksa kayaknya saya harus hidup dalam firman, kurung hidup saya dengan firman. Saya mau kasih jawabannya buat saudara, ini dari Tuhan langsung nih. Dengar baik-baik, lihat Yesaya 55 ayat 11. Saya tutup dengan ini saudara. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Lihat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yang pertama. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang kuhendaki. Dan akan apa Bapak Ibu Saudara? Berhasil. Waktu saudara bilang enggak tubuhku bait Roh Kudus. Itu akan berhasil. It's work. Amin. Lagi susah, enggak, Elohimku akan mencukupi segala keperluanku. It's work, itu akan berhasil. Halo. Dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi kalau Tuhan bilang, kamu naik jadi kepala, kamu beneran jadi kepala. Kalau Tuhan bilang, kamu aku berkati, kamu benar-benar orang yang diberkati. Amin. Siapa di sini yang mau berjanji sama Tuhan kalau di gereja ini setiap datang mau semangat? Karena gini saudara, lihat ya, apa yang keluar dari kita, come out inside us. Dia akan kembali lagi. Kalau output saudaranya lemes, dia akan kembali juga lemes. Seperti kerupuk kena air. Tapi kalau saudara outputnya keren, seperti Tuhan lewat gembala saudara ini. Saudara, don't be afraid about our problem. Jangan takut dengan masalah. Masalah ada di bawah telapak kaki kita. Tuhan yang selalu di atas kepala kita. Amin. Saya undang Ibu Gembala maju sini. Saudara, ini pesan Tuhan buat gereja ini. Dari minggu yang lalu kalau saudara yang sudah diberkati, maju. Lihat jemaat. Kami tidak pernah bercita-cita untuk menjadi gembala dan mendirikan sebuah gereja. Tuhan yang mau. Untuk membiayai kos gereja ini cukup besar. Membangun gereja ini cukup besar. 1,5 miliar kita harus habiskan. Tanpa adanya satu donatur pun. Tuhan itu baik. 1,5 miliar disiapkan Bapak Ibu. Dan tanpa kita, udah gimana. Persembahan berkali-kali, cari donatur, kirim proposal, kampungan. Firman bilang, we have a big great God. Kita punya Tuhan yang besar, biar Tuhan yang menggerakkan hati jemaatnya. Kita kan keluarga Bapak Ibu, amin. Dan akhirnya kita ketemu selama setahun. Dan kami berdua dituntut Tuhan, bukan untuk cari uang jemaat. Setuju nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Ada yang di tempat ini dikolekin? Nggak ada. Perpuluhan baru 2 kali kan? Bulan depan kita kembalikan lagi kan? Ya cuman itu, that's it. Dan kami dituntut, Fer, Mega, setiap minggu kamu harus taruh tangan kananmu di atas kepala umatku. Karena aku akan berkati dia sepanjang minggu itu. Amin. Saudara, mungkin saya minta maaf, ada Bapak Ibu Saudara yang usianya jauh di atas kami. Om tante yang usia jauh di atas kami. Tetapi karena ini Tuhan yang suruh, izinkanlah tangan kami berdua untuk taruh berkat Tuhan di atas kepala kita. Including kesembuhan itu sudah termasuk Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu aja, akan ada ayat firman Tuhan yang namanya pelita untuk saya bagikan kepada saudara. Amin. Saudara Tuhan pakai di tempat ini Pastor William, Pastor Lilis sebagai wakil gembala, dan nanti akan to become a new pastor di tempat ini. Dan saya harus persiapkan banyak pendeta karena saya sudah melihat gereja ini gak cukup. Kita harus pindah dari tempat ini. Walaupun faktanya kita ada di tempat ini. Tahun depan 2024, 2026 kontrak kita selesai.
Goodbye 1,5 miliar. Kita hadapi yang ratusan M bersama-sama. Siapa yang mau Bapak Ibu Saudara terus ada dalam penggembalaan ini? Saya berdoa loh buat Bapak Ibu Saudara setiap hari, setiap malam. Saya berdoa buat saudara. You never walk alone. Saudara, ada Tuhan, ada kami. Jadi nanti Ibu Gembala akan memberkati Bapak Ibu Saudara juga apabila kita kan udah janji kan. Di gereja ini gak boleh, wah gak ada Pastor Verona. Istilahnya gak rame, dosa sama Tuhan. Saya bangga waktu Pastor William sebagai gembala di tempat ini khotbah yang hadir banyak. Saya bersyukur Pastor Lilis khotbah di tempat ini yang hadir tetap banyak. Saya bersyukur juga Pastor Michelle khotbah di tempat ini yang hadir juga banyak. Itu membuktikan bahwa gereja ini adalah milik Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kami berdua, kalau saya ada, saya yang akan melakukan itu. Saya akan berkati saudara. Kalau saya lagi berhalangan, izinkan istri saya. Kami gembala. Kita gak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Kata firman Tuhan, we are one. Kita ini satu, suami istri. Jadi semuanya duta Kristus, jemaat, tiap minggu Tuhan taruh tangannya. God bless you. Pergi pulanglah bawa berkat. Amin untuk firman Tuhan. Tepuk tangan.